Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Turkmenistan U23 mengawali langkah awal mereka di grup K, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Stadion Manahan Solo dengan gemilang. Mereka menang clean sheet 4-0 atas Cina Taipei atau Taiwan. Jadi tim Ahmed Agamiradov ini luar biasa kalau bisa dikatakan untuk pertandingan pertama ini. Mereka langsung memberikan tekanan langsung terhadap tuan rumah Indonesia. Karena secara otomatis setelah menggasak habis Cina Taipei, pertandingan terakhir adalah yang menentukan bagi tim kita menghadapi Turkmenistan. Mereka sudah aman, memimpin klasemen dan tinggal menunggu Indonesia. Nah, kita masih punya satu tugas, harus bisa menang melawan Cina Taipei pada tanggal 9, pada hari Sabtu nanti. Dan Sintayong, pelatih kepala tim U23 kita, ikut menyaksikan duel antara Turkmenistan dan Cina Taipei. Nah, pasti dia tahu ya, untuk melihat kekuatan ya, termasuk bagi Turkmenistan, kelemahan Turkmenistan, kelebihan ada di mana, dan juga calon lawan kita yang paling dekat, Cina Taipei. Kalau juga melihat cara mereka bermain, Cina Taipei, saya rasa tanpa harus mendahului, ya, kita akan menang. Dan itu menjadi juga obsesi dari STY. STY pasti yakin dengan kemampuan timnya. Ini kita tim mewah untuk bicara di U23. Tim yang sangat kuat dengan ada 7-8 pemain yang sudah terbiasa bermain di tim senior. Sekarang dialihkan fokus untuk bermain di U23. Namun apapun itu, tentunya kita tidak boleh takabur. Tidak boleh terlalu percaya diri berlebihan. Menganggap enteng Cina Taipei walaupun mereka kalah dengan 4 gol tanpa balas melawan Turkmenistan. Tetap harus hati-hati. Yang paling utama adalah mental kita harus siap. Fisik, ya, finishing touch kita, penyelesaian akhir di depan gawang, itu yang paling penting. Akan percuma semua kalau kita unggul dalam ball position, dalam penguasaan bola yang tinggi, tapi hasilnya mengecewakan. Ya, tetapi di sini kalau melihat dengan skuad yang ada di starting 11 STY sudah menyiapkan tim pemukul yang mematikan, saya pikir. Ya, 11 pemain dia bermain dengan 4-3-3. Ini akan menjadi modal kuat buat kita untuk menggebuk habis Cina Taipei. Ya, dengan Hernando Ari di bawah Mistar, di kanan ada Rio Fahmi, di kiri ada Pratama Arhan, 2 bek tengah itu akan dimainkan oleh Elkan Bagot dan Rizky Ridho. 3 di tengah, Marcelino akan memimpin di sana bersama dengan Ivar Janer, juga ada Arkan Fikri yang akan bermain. Di depan, ya pasti nomor 9-nya ada Ramadan Sananta, dibantu oleh Rafael Struk dan Fajar Faturrahman. Jadi kita menurunkan sekaligus 2 top scorer yang sukses di SEA Games ketika kita mendapatkan medali emas di Kamboja dengan memukul Thailand di final. Fajar dan juga dengan Sananta. Dibantu dengan Rafael Struk. Saya pikir ini adalah trio yang akan sangat menyulitkan bagi pertahanan. Akan membuat jatuh bangun saya pikir kiper Cina Taipei dan juga pertahanan Cina Taipei. Dan saya meyakini kalau Turkmenistan kemarin hanya bisa mengemas 1 gol di babak pertama dalam 45 menit pertama, kita bisa mendapatkan 2-3 gol. Jika kita terus bisa memberikan tekanan, unggul dalam ball position, dan dengan materi pemain kita yang sangat baik. Karena kita bukan saja kuat di depan dengan Fajar, Sananta, atau katakan dengan Rafael Struk, tapi kita punya 3 pemain di tengah juga yang semua bisa membuat gol. Ya. Marcelino, Ivar Janer, Arkan Fikri, semua juga bisa membuat gol. Dan ini pemain-pemain yang bisa megang bola dengan baik. Visi bermain bolanya sangat jelas sekali. Jadi itu yang menjadi keunggulan kalau membandingkan head-to-head lini tengah Cina Taipei dan lini tengah kita jauh. Kita masih unggul dengan dipimpin oleh Marcelino Ferdinand. Apalagi kalau bicara di garis belakang. Kita sangat kuat dengan 2 pemain yang terbiasa bermain di tim senior. Ya, atau akan ada 3 pemain di sana. Termasuk Pratama Arhan, ada Elkan Bagot, dan juga dengan Rizky Ridho. Kita sangat sulit untuk bisa ditembus. Namun apapun itu, sekali lagi jangan anggap enteng. Ya, tetap fokus di lapangan. Karena dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi. Untungnya bagi kita punya modal kuat bermain di depan publik sendiri di Stadion Manahan. Dukungan yang kuat dari supporter ini akan sangat membantu dengan skuad yang mewah tentunya. Dan lawan sedang dalam posisi terpukul secara mental mereka ketika mereka merasa mungkin di luar dugaan mereka dikalahkan dengan 4 gol ya, oleh Turkmenistan. Sehingga ini akan menjadi kekuatan bagi kita tampil, dan sementara lawan itu dalam posisi yang tidak baik ya secara mental mereka karena kekalahan pertama yang telak dari Turkmenistan.
Tapi bisa saja bagi Taiwan atau China Taipei ini mereka bermain nothing tulus aja. Dan sudah kalah pertama bermain dengan Indonesia, bermain lepas aja. Nah ini yang kita harus antisipasi dan pasti SCY lebih tahu ya bagaimana untuk memotivasi timnya, memberikan semangat buat timnya untuk menghadapi laga pertama. Karena laga pertama ini biasanya akan sulit. Namun karena kita bermain di depan publik sendiri dengan kekuatan yang saya bilang ini merata di semua lini, kita bisa atasi China Taipei ini. Nah tinggal pertandingan terakhir melawan Turkmenistan. Kita juga harus menang paling tidak 4-0 atau bahkan harus bisa melebihi. Karena ini akan sangat menguntungkan dalam hitung-hitungan terakhir kalau kita bisa menang 5-6 gol. Pertandingan terakhir kita berakhir imbang katakan dengan Turkmenistan, kan ini bagus buat kita. Menjadi nilai plus buat kita untuk bisa lolos. Tapi kalau kita hanya menang 1 gol atau 2 gol, ini juga akan berat bagi kita di saat akan menghadapi Turkmenistan dalam pertandingan terakhir. Ya, karena Turkmenistan juga mungkin hanya perlu imbang dengan kita. Makanya SCY sekarang lagi menyiapkan tentunya tim terbaik yang dia ingin tampilkan menghadapi China Taipei. Nah, kekuatan bagi Turkmenistan kalau mau lihat pertandingan kemarin itu ada di nomor punggung 11. Ya apa tuh? Samamet, ya. Higirov yang membuat 3 gol. Hat-trick kemarin ke gawang China Taipei. Ya, ada satu pemain yang bisa membuat gol yang Nurmirat, ya. Suryev itu kan pemain pengganti. Tapi yang harus diawasi oleh pemain-pemain kita adalah pemain Samamet ini. Nah, dia yang harus terus menjadi pusat perhatian bagi lini belakang kita. Tapi itu nanti. Itu mungkin nanti setelah kita bisa mengatasi pertandingan pertama melawan China Taipei. Itu yang paling utama. Setelah itu baru kita akan melihat pertandingan kedua. Pertandingan yang menentukan hidup mati buat pemain-pemain kita menghadapi Turkmenistan. Karena Turkmenistan tenang-tenang saja, mereka memimpin klasemen dan ya dalam posisi mungkin ya bagus secara mental mereka. Tapi kalau mereka melihat juga kita bisa menang lebih dari mereka, 5-0 atau 6-0, pasti mereka juga akan was-was, akan ketar-ketir di saat akan berhadapan dengan tim kita dengan dukungan kuat dari pendukung tim nasional kita. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.